Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini channel kunci jawaban. Pada video kali ini kita akan bahas buku Petik 4H yaitu dengan tema yang berjudul Daerah Tempat Tinggalku. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya, dan untuk melihat video halaman sebelum dan sesudahnya silahkan cek di kolom deskripsi. Untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Petik 4H-nya yaitu di halaman 70. Di sana ada latihan subtema 2 paket yang pertama. Dimulai dari muatan bahasa Indonesia. Silakan adik-adik bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5 dengan judul asal mula penamaan Pulau Matang dan Pulau Karas. Nomor 1, informasi tentang nama kerajaan terdapat dalam kalimat nomor A yaitu 1. Nomor 2, informasi tentang hukuman bagi pendekar karas ya harusnya ya. Pendekar keras ditunjukkan kalimat nomor, jawabnya D8. Nomor 3, alasan Sultan membuat sayembara adalah untuk menumpas pendekar keras. Silahkan stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 4, termasuk jenis cerita fiksi apakah asal mula penamaan Pulau Matang dan Pulau Karas? Berikan penjelasanmu. Jawabannya adalah legenda. Karena termasuk jenis cerita apa? Jawabannya legenda. Mengapa? Jawabannya adalah karena menceritakan asal-usul suatu tempat. Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 5, tulislah tokoh dan karakternya dalam cerita asal mula penamaan Pulau Matang dan Pulau Karas. Jelaskan. Yang A, Sultan Badrul Alam Syah memiliki sifat bijaksana. Yang B, Tun Bija Ali memiliki sifat pemberani. Muatan IPA nomor 1, perhatikan tabel berikut, ada kegiatan A dan kegiatan B. Pertanyaannya, kegiatannya menggunakan gaya yang sama antara kegiatan A dan B, ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah yang C, 2 dan 3. Nomor 2, bermain layang-layang, bermain ketapel, dan mengangkat beban mendorong meja. Perhatikan gambar berikut. Oh, itu di situ ada rem ya adik-adik ya. Akibat dari gaya yang bekerja pada alat tersebut yaitu A, menyebabkan benda berhenti. Nomor 3, sebuah mobil melaju pelan-pelan di jalan raya. Tiba-tiba terlihat ada kecelakaan mobil tak jauh dari depannya. Dengan sigap pengendara mobil segera menginjak rem hingga mobil perlahan melambat kemudian berhenti. Kejadian tersebut membuktikan bahwa gaya titik-titik dapat titik-titik. Jawabannya adalah gaya. Ini jawabannya bukan C ya adik-adik ya. Sebentar. Maaf adik-adik, tadi ada yang perlu direvisi. Bukan gaya pegas memperlambat gerak benda, tapi gaya gesek, yaitu memperlambat gerak benda karena direm kan. Yang A. Nomor 4, permukaan benda yang licin akan membuat gaya gesek semakin. Jawabannya kecil. Nomor 5, tulislah 3 contoh peristiwa yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Jawabannya adalah meremas kaleng, menggunting kertas, dan memotong kue. Muatan SBDB nomor 1, tari kreasi daerah memadukan gerakan dari jenis tari. Jawabnya A, tradisional dan modern. Nomor 2, salah satu tari dari Jawa Barat yang termasuk tari kreasi daerah adalah, jawabannya adalah yang D, tari merak. Nomor 3, keunikan gerakan pada tari Bali adalah, jawabnya gerakan cenderung menggunakan gerakan tangan dan pandangan mata tajam. Nomor 4, jelaskan tentang gerakan tari yapong sebagai tari kreasi daerah. Jawabannya gerakan tari yapong lincah, bertumpu pada kaki dan pinggul. Nomor 5, jelaskan gerakan pada tari payung dari Sumatera Barat. Gerakan lebih mengutamakan gerakan kaki dan tangan. Itu saja jawabannya adik-adik. Lanjut ke belakang, yaitu muatan IPS adik-adik. Perhatikan gambar berikut. Oh, dia memakai kartu ya, Transjakarta. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat pada gambar adalah konsumsi di bidang, jawabannya D, transportasi. 2 contoh pelaku kegiatan ekonomi yang memberikan pelayanan berupa jasa bagi masyarakat adalah, jawabnya B, petugas kereta. 3, dapat mengoperasikan kapal laut merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh, jawabannya adalah nahkoda. 4, mengapa produsen biasanya mendirikan industri di dekat sumber bahan baku? Jelaskan. Jawabannya adalah agar lebih mudah memperoleh bahan baku. Nomor 5, tulislah 3 contoh produk yang dihasilkan dari usaha industri, yaitu pakaian, alat elektronik, dan makanan atau minuman.
Lanjut ke muatan PPKN nomor 1. Perhatikan tindakan-tindakan berikut. Pertanyaannya, tindakan menghormati keragaman di sekolah ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya A, 1 dan 2. 1. Menjenguk teman yang sakit walaupun berbeda agama. 2. Memuji keindahan syair lagu daerah yang dinyanyikan teman. Nomor 2. Amatilah gambar berikut. Sedang terjatuh karena ada air di situ. Tindakannya sebaiknya kita lakukan jika melihat peristiwa pada gambar adalah jawabannya yang D, membantu teman untuk berdiri. Nomor 3, seorang teman memberikan kita makanan khas dari daerahnya. Makanan khas tersebut memiliki ciri-ciri rasa yang unik. Kamu belum pernah mencicipi cita rasa tersebut. Sikapmu sebaiknya jawabannya adalah yang C, memuji kelezatan pada cita rasa makanan. Yang C jawabannya ada D. Nomor 4, sekolah akan membangun sebuah tempat ibadah. Sekolah membuka kesempatan pada siswa untuk memberikan sumbangan. Siswa yang beragama berbeda ikut memberikan sumbangan yang dititipkan oleh orang tuanya. A. Apa keragaman yang ditunjukkan pada cerita di atas? Jawabannya adalah menghargai perbedaan agama. Keragaman agama ya adik-adik ya. B. Apa manfaat tindakan teman dan orang tuanya tersebut? Jawabannya adalah memupuk rasa toleransi antar teman yang berbeda agama. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 5, amatilah gambar berikut. Aduh, tanganku sakit terkena bola. A. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Rio jika melakukan kesalahan seperti pada gambar? Jawabannya adalah meminta maaf karena tidak sengaja menendang bola mengenai temannya. B. Bagaimana sikap kita apabila memiliki teman perempuan dengan sifat seperti Linda di gambar? Jawabannya menenangkan Linda dan mengantarnya pulang ke rumah. C. Bagaimana perbedaan karakter laki-laki dan perempuan seperti yang ditunjukkan pada gambar? Jelaskan. B ini bertubuh tinggi, rambut ikal. Rio berambut keriting, Linda berambut ikal, dan Ayu berambut lurus. Jika sudah, kita lanjutkan lagi ke halaman 74. Di sini ada latihan subtema 2, paket yang kedua dimulai muatan bahasa Indonesia. Bacalah puisi berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Si anak emas Radin Jambat. Nomor 1, Pangeran Emas Radin Jambat. Dalam cerita si anak emas Radin Jambat termasuk jenis tokoh? Jawabnya C, tambahan. Nomor 2, alasan Raja Tanjung merasa sedih adalah jawabannya yang D, belum memiliki calon putra mahkota. Nomor 3, tulislah tokoh utama dalam cerita tersebut dan berikan penjelasanmu. Tokoh utamanya adalah Raja Tanjung dan penjelasannya adalah tokoh utama adalah pelaku yang sering muncul dalam cerita. Nomor 4, tulislah tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita tersebut dan berikan alasanmu. Yang A, tokoh protagonisnya adalah Raja Tanjung, alasannya adalah bijaksana dan penyabar. Sedangkan yang B, tokoh antagonisnya adalah tidak ada, alasannya semua tokoh memiliki sifat yang baik. Nomor 5, tulislah kembali cerita fiksi si anak emas Radin Jambat menggunakan kata-katamu sendiri. Wah, jawabannya panjang ya adik-adik ya. Raja Tanjung memiliki 7 istri, tetapi belum dikaruniai putra mahkota. Raja mendapatkan petunjuk dan memberikan buah merah bulat kepada permaisuri. Kemudian permaisuri melahirkan seorang pangeran dengan tangan kanan menggenggam telur berwarna emas dan tangan kiri memegang batu cincin permata. Pangeran tersebut diberi nama Pangeran Emas Radin Jambat. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Muatan IPA nomor 1, contoh gaya yang berupa tarikan adalah yang B, memecah gelas. Kalau yang C, membuka pintu, ini ada 2 kemungkinan ya. Kalau ada dari luar, membuka pintunya yang mendorong, kayak dorong. Tapi kalau ada dari di dalam ruangan, membuka pintunya ya kayak tarik. Jadi ini jawabannya B, memecah gelas. Nomor 2, permainan trampolin memanfaatkan gaya. Jawabannya adalah C, pegas. Perhatikan gambar berikut. Ada pertanyaannya adalah
Pertanyaannya, kegiatan yang memanfaatkan daya gesek ditunjukkan oleh gambar. Jawabannya adalah yang D ya adik-adik. Ini gambar sepatu bola adik-adik. Bawahnya itu kan ada poolnya itu. Nah, itu bergesekan dengan tanah yang berumput di lapangan. Nomor 4, pemberian gaya pada kegiatan seperti gambar di samping mengakibatkan. Jawabannya perubahan bentuk benda. Itu bermain plastisin. Nomor 5, tulislah 2 manfaat gaya gesek bagi manusia. Yang pertama, menghentikan gerak benda. Yang kedua, membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Kemuatan SBDP kita nomor 1, perpaduan antara tari daerah dan tari modern disebut tari. Jawabnya A, kreasi daerah. Nomor 2, salah satu tari dari Bali yang termasuk tari kreasi daerah adalah. Jawabnya yang D, tari pendet. Nomor 3, keunikan pada tari piring adalah. Jawabannya silakan dicatat. Gerakan yang cepat dan indah tanpa menjatuhkan piringnya. Nomor 4, jelaskan tentang tari serimpi sebagai tari kreasi daerah. Jawabannya adalah tari serimpi berasal dari daerah Jawa Tengah. Gerakannya pelan dan lemah gemulai. Nomor 5, jelaskan gerakan pada tari kecak dari Bali, yaitu mengangkat kedua tangan dan bersuara cak. Muatan IPS adik-adik nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar pabrik. Kegiatan industri di atas merupakan contoh kegiatan produksi yang menghasilkan barang berupa. Jawabannya adalah yang A, pakaian. Nomor 2, para siswa mendirikan tenda pramuka untuk kegiatan kemah. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan, para siswa disebut sebagai. Jawabannya B, produsen. Berarti karena membuat sesuatu ya adik ya, bukan memakai tendanya. Berarti jawabannya B, memang produsen. Nomor 3, Pak Dewa memanen puluhan butir kelapa setiap 6 bulan sekali. Kegiatan ekonomi yang dilakukan Pak Dewa adalah. Jawabnya B, produksi. Nomor 4, apakah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang masinis dalam menjalankan kegiatannya? Jawabannya adalah menjalankan kereta api secara baik dan aman. Nomor 5, tulislah 3 contoh kegiatan ekonomi berupa distribusi beserta keterampilan yang dibutuhkan. Kurir mengantarkan barang. Pedagang menjajakan barang di pasar. Sales harus bisa menawarkan produk. Lanjut ke muatan PPKN, setiap agama mewajibkan umatnya untuk rajin beribadah. Suatu hari, kamu dan teman yang berbeda agama bermain bersama. Waktu beribadah teman sudah tiba, tetapi ia masih terus bermain denganmu. Tindakan yang sebaiknya kita lakukan adalah. Jawabnya yang C, mengingatkan teman bahwa waktu beribadahnya sudah tiba. Nomor 2, amatilah gambar berikut, aku selak saja antaranya. Tindakan kita jika melihat teman dengan sifat seperti pada gambar sebaiknya B, menegur dengan halus agar teman ikut mengantre. Nomor 3, perhatikan tindakan-tindakan berikut. Tindakan menghargai keragaman ciri fisik dengan teman ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya D, 2 dan 4. 2, menyembunyikan Jawabannya yang D adik-adik, tapi yang 2 ini dicoret adik-adik jadi 3. Jawabannya 3 dan 4. 3 itu yaitu meminjamkan ikat rambut kepada teman, dan 4 duduk paling belakang jika tubuh kita tinggi. Jawabannya yang D, tapi yang 2-nya dicoret menjadi 3 ya adik ya. Jawabannya 3 dan 4. Nomor 4, amatilah gambar berikut menceritakan motif kain daerah. A, apa tindakan yang sebaiknya kita lakukan jika menyaksikan peristiwa pada gambar? Jawabannya adalah mendengarkan dan memuji keunikan budaya daerah teman. B, apa manfaat tindakan tersebut? Jawabannya adalah untuk menambah pengetahuan tentang kebudayaan daerah lain. Nomor 5, lapangan sekolah boleh digunakan oleh setiap siswa. Kita harus mau berbagi lapangan dengan teman sekelas maupun teman dari kelas lain. Tulislah contoh sikap saling menghormati saat bermain di lapangan sekolah. Jawabnya tidak membedakan teman dan bermain dengan tertib. Itu tadi adalah latihan subtema berapa tadi adik-adik? Subtema 2, paket yang kedua. Dan sekarang kita lanjutkan ke muatan HOTS, soal HOTS adik-adik. Nomor 1, bacalah cerita berikut. Burung kakakau dan gadis miskin. Pertanyaan yang A, jelaskan sifat tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Jawabnya adalah kedua gadis baik dan suka menolong. Kalau burung kakakau, baik hati. Saya ulangi, B, tulislah kembali cerita tersebut secara singkat menggunakan bahasamu sendiri.
Ini adik-adik ceritanya yang saya garis bawahi ya, yaitu di sebuah gubuk di hutan hiduplah seorang janda miskin bersama 2 anak gadisnya. Kemudian yang ini adik-adik, suatu hari ketika mereka kelelahan mencari makan di hutan, seekor burung kekekau menjatuhkan berbagai makanan dari atas pohon untuk mereka berdua. Kemudian ini, saat itu pula mereka tidak lagi hidup miskin karena pertolongan si burung kekekau. Jika sudah, ini dicatat adik-adik yang saya garis bawahi. Sayangnya warga tidak senang dengan kehidupan mereka yang telah berkecukupan. Ini warga pun mencoba menangkap dan mengurung si burung kekekau. Meskipun demikian, burung kekekau dan kedua gadis persahabatnya tidak berhenti menebar manfaat bagi orang-orang di sekeliling mereka. Itu ya adik-adik ya. Sekarang nomor 2, perhatikan gambar permukaan berikut. Ada gambar A, yang ini B, sudah botak dia, nggak ada alurnya lagi. A, dengan melihat permukaannya manakah ban yang sebaiknya diganti? Maaf adik-adik, kebalik yang B ini alurnya masih banyak ya adik-adik ya, masih dalam-dalam. Tapi kalau yang A ini ada yang botak, ini nggak ada alurnya lagi. Jadi dengan melihat permukaannya manakah ban yang harus diganti, yaitu gambar A. B, jelaskan pengaruh permukaan ban terhadap gaya gesek yang bekerja antar ban dan jalan. Jawabnya adalah permukaan ban yang gundul menyebabkan jalan menjadi licin. Kita lanjutkan nomor 3. Apakah semua tari kreasi daerah selalu berasal dari tari tradisional? Jelaskan persamaan dan perbedaan dari kedua tarian tersebut. Jawabnya ini adik-adik. Jawabannya adalah iya. Nggak nampak ya. Jawabannya adalah iya. Tari kreasi daerah adalah tarian yang memadukan gerak tari tradisional dan tari modern. Tari tradisional adalah tari yang lahir dan berkembang dalam suatu daerah dan diturunkan secara turun-temurun. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan nomor 4 ya adik-adik ya. Perhatikan kedua gambar berikut. Pertanyaannya adalah A, di antara kedua kegiatan pada gambar tersebut manakah yang termasuk kegiatan produksi? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah gambar B. Kegiatan pada gambar B adalah perajin batik yang sedang membuat motif batik. B, apa saja sumber daya alam yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah kain batik? Jawabnya adalah kain, lilin malam, dan pewarna alami. Nomor 5, pada perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, Sekolah Ayu akan mengadakan berbagai lomba. Para siswa berdiskusi tentang perwakilan kelas yang akan mengikuti lomba. Dan diskusi diputuskan bahwa Ayu yang gemar membaca dan sering menjadi juara di kelasnya terpilih dalam lomba cerdas cermat. Ferdi dan Rio yang gemar berolahraga terpilih dalam tim sepak bola. Linda dan Fitri yang gemar menari terpilih dalam lomba menari. A, apakah keputusan tersebut sudah mencerminkan sikap menghargai keragaman karakteristik di sekolah? Jelaskan. Jawabannya adalah iya. Memberi kebebasan siswa untuk menyalurkan kegemaran masing-masing. B, apa yang akan terjadi jika pemilihan perwakilan kelas bagi setiap jenis lomba tidak memperhatikan keragaman karakteristik? Jawabnya kesempatan untuk menang dalam lomba lebih kecil karena siswa yang mengikuti tidak sesuai dengan kegemaran yang dimiliki. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham dengan pelajarannya.
Jangan lupa juga ikutin saya di Instagram saya yaitu di kurniawan813. Bagi yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Bupetik 4H dengan tema daerah tempat tinggalku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.